Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2511 suku iblis muncul, bunga-bunga menahan napas, bahkan tidak berani bernapas. Pada saat ini, Lulinger melempar pisau buah ke tanah, berdiri, dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, sekarang kita bisa yakin bahwa orang di depan kita memang monster dari klan iblis." Hati Li Fugui menegang. Mimpi buruk yang saya alami di pesawat ketika berada di negara kepulauan itu muncul lagi dalam pikiran saya. Tampaknya mimpi ini benar. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menarik Bluetooth yang buta itu dari tanah, Li Fugui bertanya dengan suara keras, "Katakan padaku, siapa yang memintamu datang ke sini?" Setelah menanyakan hal ini, Li Fugui merasa ada yang tidak beres. Dia berpikir dalam hati, karena suetu ini dikirim oleh kaum iblis, maka orang yang mengirimnya ke sini tentu saja bukan manusia. Pikirkan ini, Li Fugui kemudian mengubah ucapannya dan terus menginterogasi suetu, "Tidak, monster macam apa yang memintamu datang ke sini?" Setelah mendengar ini, suetu mengulangi kata-katanya sebelumnya kepada Li Fugui. Li Fugui kesal. Dia menggertakkan giginya dan mematahkan lengan orang itu. Dengan marah berkata, "Katakan padaku, siapa yang memintamu datang, dan bagaimana kau menemukanku?" Suetu tetap tenang dan menatap Li Fugui. Dia berkata dengan tenang, "Bos, ikutlah denganku. Jika kau tidak kembali, semua orang di desa Xiaoxi akan mati." Li Fugui mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Bisakah kita bunuh orang ini secara langsung? Masalahnya, ini adalah pertama kalinya suku iblis datang mencariku. Jika aku tidak menemukan cara untuk mendapatkan informasi tentang suku iblis dari orang di depanku ini, apa yang harus kulakukan jika anggota suku iblis lainnya datang menggangguku di masa mendatang? Mari kita mundur selangkah. Itu bukan apa-apa baginya. Kekuatannya ada di sana, dan dia percaya bahwa antek-antek biasa dari klan iblis tidak akan menyakitinya. Tetapi apa yang harus aku lakukan terhadap gadis-gadis dan saudara-saudaraku di sekitarku? Belum lagi dia belum pernah berhadapan dengan monster ras iblis sebelumnya. Para pemimpin sekte di sekitarnya juga tidak pernah punya pengalaman bertarung melawan monster. Saya pikir sejak debut saya sampai sekarang, saya selalu berpegang pada prinsip mengenal diri sendiri dan musuh, serta memenangkan setiap pertempuran. Tetapi sekarang, tiba-tiba menghadapi lawan yang tidak dikenalnya ini, bagaimana dia bisa tetap tenang? Pikiranku dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang berantakan. Li Fugui mengeluarkan tali api berlian yang melilit pinggangnya dan menggunakannya sebagai ikat pinggang. Tanpa berkata apa-apa, dia berencana menggunakannya untuk mengikat suetu. Sebenarnya Li Fugui lebih berhati-hati dalam masalah ini. Awalnya dia berencana untuk membiarkan Hua Duo dan saudari Ming menemukan sesuatu untuk mengikat suetu, dan kemudian memikirkan cara untuk mengatasinya setelah dia tenang. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, orang ini sudah menjadi anggota ras iblis, dan masih belum diketahui apakah orang biasa di dunia fana dapat menahannya. Memikirkan hal ini, dia teringat pada tali api Vajra yang melingkari pinggangnya. Secara relatif, benda ini bukanlah sesuatu dari dunia sekuler. Yang tidak diduga Li Fugui adalah saat dia mencabut tali api Vajra, suetu yang terjepit di tangannya tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik di wajahnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, apa yang kau lakukan?" Li Fugui tertegun pada awalnya. Dia jelas tidak menyangka bahwa suetu di depannya akan menunjukkan ekspresi seperti itu setelah melihat tali api Vajra. Selain terkejut,
Li Fugui sangat gembira. Ia pikir orang ini tidak takut pada apapun. Tetapi sekarang tampaknya ia telah menemukan kelemahan lawannya. Paling tidak, dengan ini, ia dapat menggali lebih banyak informasi. Sambil memikirkan hal ini dalam benaknya, Li Fugui menggoyangkan tali di tangannya, lalu bertanya kepada Sue Tu yang ada di depannya, "Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini?" Sue Tu tampak terganggu secara mental, dan terus berkata, tidak seorang pun. Aku, bos, sebaiknya kau segera kembali bersamaku. Kalau tidak semua orang di desa Xiaoxi akan mati. Li Fugui tidak mengatakan apa-apa dan dengan cepat mengikat pihak lain dengan tali api berlian. Tepat pada saat tali api Vajra menyentuh tubuh Sue Tu, tali yang tadinya biasa-biasa saja, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Lihat situasi ini, Li Fugui menghirup udara dingin. Tubuh Sue Tu yang terjerat oleh tali api berlian mulai berubah. Dagingnya berangsur-angsur berubah bentuk, dan hanya dalam beberapa detik, tubuhnya berubah menjadi genangan daging. Pada saat ini, Hua Duo tidak dapat menahannya dan muntah di tempat. Bahkan Sister Ming menutup mulutnya saat ini, dan bertanya kepada Li Fugui dengan tidak percaya. "Fugui, apa yang terjadi? Mengapa Sue Tu menjadi seperti ini setelah dia diikat dengan tali?" Li Fugui juga sangat bingung. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya, berbalik untuk melihat Lu Linger yang berdiri di sampingnya, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah menurutmu dia sudah mati?" Lu Linger menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin tidak. Tali api Vajra ini mungkin akan membuatnya menunjukkan wujud aslinya." Benar saja, memang begitu. Saat Lu Linger berbicara, pasta daging di depannya tampak seolah tahu di mana pintu masuknya dan mengalir menuju pintu masuk. Setelah melihat adegan ini, Li Fugui bergegas maju dan tanpa berkata apa-apa, dia menendang genangan daging itu dengan keras. Pasta daging itu merasakan sakit dan benar-benar mengeluarkan teriakan kesakitan. Li Fugui merasa seperti sedang bermimpi saat ini. Ia terus berkata pada dirinya sendiri untuk tetap tenang. Semakin sering seperti ini, semakin tenang ia harus bersikap. Namun, pemandangan di hadapannya terlalu sulit untuk diterima dan dipahami. Setelah beberapa detik mempertimbangkan dengan cermat, Li Fugui tiba-tiba mengambil tindakan dan mengambil tali api berlian di tanah. Tepat pada saat tali itu meninggalkan kolam pasta daging, Sue Tu, yang baru saja berubah menjadi pasta daging, mulai berubah bentuk lagi. Setelah beberapa detik, dia berubah menjadi wujud Sue Tu tadi, terkulai di tanah, dan menatap Li Fugui dengan napas terengah-engah. Li Fugui membungkuk dan berjongkok di depan pihak lain. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Jika itu di wilayah Tiongkok, dia bisa mengerti mengapa pihak lain menemukannya dengan mudah. Namun sekarang, dia berada di negara kepulauan. Bahkan jika monster-monster ini menerobos kubah, mereka tidak akan menemukannya secepat itu, bukan? Dan dia berubah wujud menjadi Sue Tu. Setelah dia selesai bertanya, tanpa diduga, Sue Tu di depannya berubah seperti sebelumnya lagi. Dan terus bergumam, "Bos, cepatlah kembali bersamaku. Jika kamu tidak pergi bersamaku, semua orang di desa Xiaoxi akan mati." Li Fugui benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin membunuh orang lain, tetapi sayangnya dia tidak mendapatkan perlindungan yang diinginkannya. Tetapi jika dia tidak membunuh orang lainnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya. Setelah berpikir beberapa detik, Li Fugui menoleh ke arah Lu Linger dan bertanya, "Linger, bisakah kau memberitahuku apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini?" Lu Linger juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Fugui, kau tahu, ini juga pertama kalinya aku berhadapan dengan suku iblis.
Setelah berpikir beberapa detik, Hua Duo mendatangi Li Fugui dan berkata terus terang kepadanya, "Fugui, bagaimana kalau aku pergi dan mengundang Kui Sao, Xuan Ming Tianxi, dan Fumo Yuanzong sekarang?" Li Fugui tidak dapat memikirkan ide bagus saat ini. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, itu satu-satunya cara, kau pergilah mencari mereka sekarang, dan ingat, jangan biarkan orang lain tahu apa yang baru saja terjadi di ruangan itu." Li Fugui tahu dalam hatinya bahwa mereka memang ada di luar negeri. Jika lebih banyak orang tahu berita itu mungkin akan menimbulkan masalah besar. Ketika Hua Duo mengangguk dan keluar, Saudari Ming mengerutkan kening dan bergerak ke arah Suetu. Sebelum dia mendekat, Lu Linger meraih tangan Saudari Ming dan berkata, "Saudari Ming, hati-hati." Saudari Ming mengangguk dan bergumam dengan suara rendah, "Klan iblis, mungkinkah benar-benar ada klan iblis di dunia ini? Dan berapa banyak monster jahat yang ada di klan iblis?" Dan tepat ketika dia mengatakan ini, Saudari Ming tiba-tiba teringat sesuatu. Hatinya menegang dan dia menoleh untuk melihat Li Fugui dengan ekspresi gelisah. "Fugui, apakah menurutmu aku harus melaporkan masalah ini kepada pemimpinku?" Kali ini Li Fugui tidak menolak, sebaliknya, dia sangat mendukung keputusan Suster Ming dan berkata, "Ya, kamu harus melaporkannya. Pergi ke kamar tidur dan hubungi pemimpinmu sekarang. Juga, beritahu wakil direktur Biro ke-6 dan beritahu mereka untuk berhati-hati." Suster Ming buru-buru mengangguk setuju, berbalik dan berjalan ke kamar tidur dengan ponselnya. Li Fugui dan Lu Linger berdiri di samping Suetu di depan mereka, menatap karakter yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tepat pada saat ini, tanpa diduga, Suetu yang tadinya tampak tidak bereaksi, tiba-tiba berdiri. Li Fugui terkejut dan mengerahkan energinya. Tepat saat dia hendak bergerak, Suetu memimpin dalam serangan dan terbang ke arah Li Fugui. Jantung Li Fugui menegang, tanpa sadar dia mencengkeram tali api berlian dengan erat dan mencambuk Suetu dengan keras. Wah, dengan suara keras, tali api berlian langsung mengenai pinggang Suetu. Tubuh Suetu di depannya langsung terbelah menjadi dua bagian, dan berubah menjadi dua potong daging dalam sekejap mata. Lu Linger buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Fugui, hati-hati, dia belum mati." Li Fugui menghindar, tetapi meski begitu, bagian atas pasta daging itu tidak menyerangnya, melainkan sebagian pasta daging dari bagian bawah tubuhnya jatuh tepat di kaki Li Fugui. Li Fugui menundukkan kepalanya dan melihat genangan daging yang menempel di kakinya tiba-tiba berubah menjadi mulut berdarah, dan gigi-gigi putihnya mulai menggigit betisnya. Adegan ini membuat Li Fugui ketakutan. Dalam keadaan tergesa-gesa, dia hanya bisa mengumpulkan energinya di telapak tangannya, lalu menjepit mulut besar di kakinya. Setelah meraihnya, Li Fugui melemparkannya langsung ke dinding di depannya. Setelah tiga bagian pasta daging lainnya jatuh ke tanah, mereka dengan cepat menutup bersama. Dalam waktu kurang dari 10 detik, pasta daging itu berubah menjadi wujud Suetu lagi. Setelah melihat adegan ini, Li Fugui berubah dari takut pada awalnya menjadi marah. Dia mengepalkan tangan kirinya dan menggenggam erat tali api berlian dengan tangan kanannya. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerang belut Butcher di depannya. Setelah beberapa detik saja, monster yang baru saja berubah dari pasta daging menjadi pembantaian berdarah itu kembali berubah menjadi pasta daging lagi. Namun kali ini bukan 3 atau 2 genangan pasta daging, melainkan 20 atau 30 genangan. Lu Linger juga tercengang dengan apa yang terjadi di dekatnya. Dengan mulut setengah terbuka, dia menatap pasta daging di depannya yang masih perlahan menyatu. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan heran, "Fugui,
ini sudah menjadi seperti ini. Tetapi kamu belum mati. Setelah melampiaskan amarahnya, Li Fugui perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu, sekarang pihak lain sudah menemukan saya harus menghadapinya langsung. Anda tidak dapat memilih untuk melarikan diri, bukan? Dengan ide ini dalam pikiran, Li Fugui pertama-tama mencoba untuk menyesuaikan suasana hatinya, memaksakan senyum tipis di wajahnya, dan berkata kepada Lu Ling'er dengan cara yang tampaknya tidak tergesa-gesa, "Untunglah dia tidak mati. Sementara mereka belum datang, aku akan melihat hari ini bagaimana cara membunuh orang ini." Setelah mengatakan ini, Li Fugui menyerahkan ketel yang baru saja dia taruh di tanah kepada Lu Ling'er, dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Ling'er, kamu pegang ketelnya dulu." Lu Ling'er tidak tahu apa yang akan dilakukan Li Fugui, dan mengambil ketel itu. Tanpa diduga, saat dia hendak meletakkan ketel di atas meja, Li Fugui membungkuk, mengambil sepotong pasta daging seukuran telapak tangan di tanah, dan melemparkannya ke dalam ketel. Kemudian dia berkata kepada Lu Ling'er, "Ling'er, ambil ketel dan rebus sekarang, dan biarkan mendidih." Lu Ling'er setengah membuka mulutnya dan bertanya dengan heran, "Fugui, apakah ini baik-baik saja?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apa yang salah dengan itu? Haha, silakan, dengarkan aku. Aku ingin melihat hari ini bagaimana benda ini bisa dibunuh sepenuhnya." Lu Ling'er mengangguk patuh, mengambil ketel ke samping, memasangnya, dan mulai merebus. Li Fugui juga tidak tinggal diam. Dia memandang sekeliling ruangan dan akhirnya menatap langsung ke perapian di ruangan itu. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak saya. Li Fugui mengambil telepon genggamnya dan langsung menghubungi nomor Hua Duoduo. Saat ini, Hua Duoduo telah memberitahu Xuan Ming Tianxi dan Fumo Yuanzong. Adapun Kui Sao, dia juga menerima berita itu dan bergegas datang dari rumah Qiu Yuan. Ketika Hua Duoduo melihat Li Fugui meneleponnya, dia mengira sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di ruangan itu. Dia segera menjawab telepon dan bertanya, "Fugui, apa yang terjadi?" Li Fugui mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, "Dengan adanya aku di sini, apa yang bisa terjadi? Jangan khawatir, kamu beritahu mereka, lalu telepon Xiao Rongrong atau Zheng Mengru dan minta mereka mencari kayu bakar." Hua Duoduo jelas tidak tahu apa yang akan dilakukan Li Fugui dengan kayu bakar itu. Anehnya, dia bertanya, "Kayu bakar, Fugui, untuk apa Anda ingin kayu bakar?" Akan melakukannya ketika Li Fugui sedang berbicara dengan Hua Duoduo, 20 atau 30 kolam pasta daging berkumpul bersama lagi, berubah menjadi pembantaian berdarah lagi, dan bergegas menuju Li Fugui lagi. Bersambung.